Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, meskipun bearish tapi rasanya masih bullish lah ya. Bitcoinnya masih kencang banget nih, masih di atas 100 ribuan. Bahkan hari ini masih di atas 103 ribuan dolar. Begitu juga dengan beberapa altcoin dan meme coin sepertinya lagi konsolidasi atau sideways. ETH aja di 24, 25, bahkan tertinggi di 26-an ya dalam beberapa hari atau beberapa 24 jam terakhir. Dan kalau ada yang tanya, enak banget nih sepertinya untuk melakukan entry di saat momen lagi bearish. Karena kalau kita lihat chart Bitcoin aja, menggunakan time frame bulanan ya, dampak setelah halving Bitcoin itu luar biasa banget dampaknya. Kita lihat di halving Bitcoin yang kedua, yaitu di tahun 2016 ya. Garis panjang biru ini adalah pas terjadi halving Bitcoin, yang mana Bitcoin selalu mengalami puncak tertinggi sekitar 1 tahun setelah halving Bitcoin tersebut. Yang di tahun 2016 ya, kalian bisa lihat puncak tertinggi itu terjadi di tahun 2017. Bahkan itu di kuartal keempat ya, atau di akhir tahun 2017-nya, yang mana Bitcoin pada saat itu menyentuh di angka 19 ribuan dolar. Kemudian kita lihat juga di halving Bitcoin yang ketiga, yaitu di tahun 2020 ya. Kalian perhatikan juga di sini bahwa dampak dari halving Bitcoin itu terjadi sekitar 1 tahun setelahnya, yaitu tahun 2021, yang mana lagi-lagi itu terjadi di kuartal keempat, bahkan antara bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember 2021 lalu, yang mana Bitcoin mengalami puncak tertingginya pada saat itu hingga 68 ribuan dolar. Wah gila, mantap banget kan. Dan kita lihat juga di halving Bitcoin yang keempat, yaitu di tahun 2024 kemarin. Nah, banyak beberapa analis memprediksikan hal tersebut, bahwa dampak dari halving Bitcoin ini bakal terjadinya itu di tahun ini, tahun 2025. Jika memasuki fase kotak yang warna hijau ini, mereka menargetkan juga sama seperti di halving Bitcoin sebelumnya, di kuartal ketiga atau di kuartal keempat tahun 2025 ini, dan menargetkan jika memasuki fase kotak warna hijau ini di atas 150 ribuan dolar. Makanya saya selalu katakan, manfaatkan momen buy the dip itu ya, manfaatkan momen koreksi. Jangan FOMO-nya udah kencang banget pas lagi bearish atau lagi konsolidasi atau lagi sideways atau lagi koreksi gitu ya, bisa melakukan entry terhadap beberapa aset kripto termasuk dari Bitcoin sendiri. Dan kalau ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak? Saya pakai Bitget ya. Saya pakai Bitget itu lebih dari tahun 2021, berarti tahun keempat ya, tahun 4 tahun ini saya pakai Bitget, udah lebih cukup lumayan lah ya. Terus enaknya pakai Bitget ini karena trade-nya 0%, nggak ada biaya. Kemudian untuk setelah top withdraw juga bisa menggunakan peer-to-peer, jadi tanpa biaya juga. Kemudian enaknya lagi, kalian bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba Inu, Pi Network, dan banyak juga beberapa airdrop kalian bisa dapatkan. Cukup kalian lakukan registrasi langsung di deskripsi video ini. Dan enaknya lagi di Bitget ini nggak ada namanya maintenance ya, gangguan dan lain sebagainya. Biasanya kan kalau di exchange lain ada namanya maintenance, tiba-tiba ketika ingin take profit exchange-nya malah gangguan, pemeliharaan dan lain sebagainya. Tapi di Bitget sih saya belum merasakan hal tersebut, jadi mudah-mudahan semoga tidak aja ya, udah 4 tahun soalnya ini. Dan di Bitget juga banyak banget tuh beberapa altcoin atau pemain coin dengan potensi naiknya hingga puluhan bahkan ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhir di saat market lagi bearish, apalagi lagi bullish gitu ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Ada yang menarik ya, jadi CEO Arca Invest, Cathie Wood ya, dia memperkirakan bahkan Bitcoin, kata dia, itu akan mencapai hingga 1,5 juta dolar. Gila banget, 1 juta dolar aja kurang lebih 16 miliaran rupiah. Saat ini masih 0,1 juta dolar loh ya. Masih di atas 1,6 atau 1,7 miliaran. Dan ini diprediksi mereka itu hingga tahun 2030. Aduh, gimana nggak? Kayaknya di tahun ini punya 5 Bitcoin aja. Udah. Punya 5 Bitcoin aja kayaknya lumayan banget gitu ya untuk di tahun 2025 ini. Kita lihat di tahun 2030 harganya nggak tahu berapa ya, kita lihat aja. Karena beberapa analis memprediksikan ya harganya sih udah jutaan dolar, ini gila banget ya. Kalian ingat nggak di tahun 2022 atau 2023 aja ketika Bitcoin ya koreksinya lumayan dalam banget pada saat itu hingga turun 17 ribuan dolar ya kalau nggak salah ya. Itu cukup lumayan rendah banget ya setelah dari halving Bitcoin tahun 2020, kemudian puncak tertinggi 2021, setelah itu bakal koreksi ya, terjadi koreksi hingga sentuh 17 ribu dolar, dan saya lihat hari ini udah 103 ribuan, gimana nggak menyala banget. Jadi kalau di angka sejutaan dolar sih kayaknya mungkin aja ya, apalagi
market cap-nya udah geser kemarin perusahaan dari Amazon dan banyak banget ya beberapa perusahaan yang digeser market cap dari Bitcoin sendiri. Nah, bahkan penulis buku Rich Dad Poor ya, Robert Kiyosaki, dia mengatakan bahwa ini kita lihat ada yang menanya mengapa emas, perak dan Bitcoin akan terus tumbuh nilainya. Terus dijawab kata dia, sistem bank sentral Marxis sedang runtuh, jadi banyak yang bangkrut, kata dia tetap menahan ya. Saya sedang membeli lebih banyak Bitcoin, kata dia. Saya memprediksi Bitcoin naik hingga $250.000 tahun ini. Waduh, gila banget ya. Prediksinya $250.000 aja. Kayaknya di atas 150.000-an aja udah kipas-kipas. Apalagi beberapa meme coin yang harganya naik ke angka-angka tersebut ya. Dan kita lihat dia menyatakan beli lebih banyak dan jangan jual, kata dia. Dan hal tersebut juga dari Well Bitcoin, mereka bahkan menahan hampir 1 juta Bitcoin lah ya. Gila banget nih. Dia menahan hingga 631.962 Bitcoin. 1 juta Bitcoin tuh kalau nggak salah yang punya atau pendiri dari Bitcoin sendiri ya, dia menahan 1 juta Bitcoin kalau nggak salah ya. Nah kita lihat Well dari BlackRock sendiri, BlackRock menahan Bitcoin hingga kalau didolarkan $65 miliar ya di dalam ETF spot Bitcoin tersebut. Ih, gila banget nih. Selanjutnya ada kabar baik nih antara kedua negara Amerika Serikat dan China. Ini kita lihat ya, Donald Trump katanya dia mengatakan dia bersedia melakukan perjalanan ke Tiongkok atau China untuk melakukan pembicaraan terhadap perdagangan dengan Xi Jinping atau dari presiden China tersebut atau Tiongkok. Nah, ini ada kabar positifnya. Setelah kemarin juga Donald Trump berkunjung ke beberapa negara Timur Tengah termasuk Arab Saudi, kemudian Qatar kalau nggak salah ya, kemudian Uni Emirat Arab atau yang lain sebagainya lah ya. Itu beberapa Timur Tengah yang dihadiri, kalau nggak salah 3 negara sih ya, yang dihadiri oleh si Donald Trump tersebut. Bahkan ini si Trump juga berencana katanya bakal datang ke China atau seperti apa. Kita lihat aja nih ya. Oke, selanjutnya datang dari PP. Bang, tolong update terbaru dong dari PP. Udah lumayan banget nih, nggak bahas lagi dari PP. Ini harga PP kita lihat saat ini adalah 0,2 rupiahan ya. Yang tadinya stand-nya 0,1 rupiahan, udah 1 bulan terakhir ini ya oke lah ya. Pergerakan dari PP cukup lumayan drastis dibandingkan dari Shiba Inu, dari Dogecoin atau dari Bong sendiri. PP sepertinya memimpin dari antara beberapa meme coin ya, kecuali dari Mudeng. Ada juga Mocoin yang kencang banget kena pemompaannya. Dan kita lihat volume pedang mereka hari ini di atas 763 jutaan dolar dengan market cap globalnya 5,2 miliaran dolar. Ini kalian bisa bayangkan, kalau 2 kali lipat aja market capnya hari ini, misalkan dia 10 miliar dolar nanti ya. Berarti harganya udah standnya udah 0,4an rupiah. Udah tembus kurang lebih di ATH dari si PP ini. Makanya kita lihat aja pemompaan selanjutnya dari si PP ini. Mudah-mudahan di minggu ini Bitcoin udah standnya di atas 105.000 dolar. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa transaksi dari PP yang mana dipindahkan dari Binance senilai 1,79 triliun ya PP atau setara dengan 22,23 juta dolar. Wah, ini gila banget. Ini dipindah dari Binance ini untuk di beberapa checks. Ini well-nya udah lama banget nggak bergerak sejak 2 tahun lalu. Hari ini mereka melakukan transaksi yang fantastis. Nah, ada tanda apakah ini? Oke, kita tunggu aja ya. Nah, kita lihat juga beberapa transaksi yang mana holder dari PP bahkan kemarin itu sentuh di angka 467 lebih holder baru yang melakukan entry terhadap PP ya. Jadi hold baru. Misalkan kayak saya beli PP hari ini, saya belum punya PP. Nah, itu masuk dalam holder terbaru dari PP tersebut. Kemarin aja 467 dan hari ini ada 404 holder baru yang melakukan penahanan dari si PP ya. Siap-siap mungkin ingin merasakan pemompaan dari PP tersebut. Dan kita lihat juga kemarin ada beberapa transaksi juga, bahkan di tanggal 15 Mei hingga 467 holder baru yang melakukan, dan hingga tanggal 15 Mei itu 536 holder baru yang menahan dari PP tersebut. Tidak hanya itu juga, ada tanda-tanda apakah bakal pemompaan lebih lanjut. Nah, kita lihat Kraken baru saja nge-tweet tentang PP, termasuk ada meme coin lain, ada gambar ini apa lupa saya, Kiba apa Kabe ya. Ini ada monkey ini Pongke kalau nggak salah gambarnya, dan ada PP juga di sini. Kemudian tidak hanya juga OKX, kalian bisa lihat ini gambar gigi tapi dengan kristal hijau yang mana di sini berkarakter seperti gambarnya dari meme coin PP. Tidak hanya itu juga, Poloniex Exchange bahkan hari ini dia nge-tweet terbaru dari si PP dengan gambar atau emoticon atau karakter PP yang di-tweet oleh Poloniex Exchange.
Tidak hanya itu juga, pertukaran Binance. Nah, kalian bisa lihat di sini tentang Binance Earth ya. Dalam postingan terbaru dari Binance, jadi pegang produk fleksibel Solana dan nikmati peningkatan EPR harian. Dalam hadiahnya itu adalah dalam bentuk si PP ini. Bahkan di atas penghasilan soal waktu real kalian. Jadi hadiahnya 35 miliar PP, yang mana ini siap diperebutkan. Wah, ini lumayan banget nih, hadiahnya 35 miliar PP di Binance Earth. Kemudian setelah kepulangan Donald Trump dari negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia dan lain sebagainya, di sini mereka telah menginvestasikan kepada Amerika Serikat senilai 1 triliun dolar dan bahkan di-tweet dari PP dengan karakter menggunakan pakaian khas dari Timur Tengah tersebut. Bahkan laporan dari Uniswap, ya wallet yang paling banyak digunakan atau melakukan transaksi ini kalian bisa lihat ada EV, ada Reto, ada PP berada peringkat nomor 3 membawa seperti virtual protokol dan ada SPX juga berada di bawahnya. Jadi yang menggunakan DEX Uniswap Wallet banyak transaksi yang terjadi terhadap PP tersebut. Bahkan BlackRock aja baru beli ya 57,6 juta dolar Ethereum. Apakah tanda-tanda bullish buat PP? Kita lihat aja nih ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena itu alih kalian sendiri, selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan ujian apapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.